Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Kita masuk kepada nama Allah yang ke-35, yaitu Al-Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-35. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Maksudnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala suka memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Dan jadi Al-Ghafur itu kalau secara arti singkatnya, arti perkatanya yaitu maha pengampun. Sedangkan maksudnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala suka memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, dia mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi kalau kita minta maaf, minta ampun kepada Allah yang bernama Al-Ghafur, maka semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur. Ini yang menunjukkan bahwa Allah sangat pengampun. Di antara firman-Nya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Artinya, beri kabar kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Dan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunub innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa, bahwasanya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu diantara salah satu atau diantara ayat Al-Quran yang mana disebutkan situ nama Allah Al-Ghafur. Ayat-ayat ini menambah kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ayat-ayat ini ayat roja. Ada roja, ada khauf. Kalau khauf itu rasa takut kepada Allah. Kalau roja, rasa pengharapan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendengarkan ayat-ayat tentang Al-Ghafur, maka akan bertambah roja kita. Artinya bertambah rasa harapan kita akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Nah, jadi kalau kita sering membaca ayat yang ada di situ disebutkan Al-Ghafur, maka akan tumbuh rojak dalam hati kita akan pengharapan daripada rahmat atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya keadaan orang yang durjana. Begitu mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mereka makin berani melakukan dosa-dosa.
Karena mereka beranggapan bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Nah, bagi orang yang beriman, kalau dia mendengar akan nama Allah Al-Ghafur yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia akan bertambah rojak pengharapannya. Tetapi kalau orang yang durjana, orang yang orang yang jahat, ya, ketika mendengar Al-Ghafur, dia malah makin berani melakukan dosa. Karena kenapa? Karena dia beranggapan bahwa biarlah aku melakukan dosa, biarlah aku melakukan maksiat, Allah Maha Pengampun juga. Nah, gitu. Mereka begitu. Kalau orang yang durjana, ya. Naudzubillah min dzalik. Karena mereka beranggapan bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya. Kita aja nih sebagai manusia, ya, ada kawan kita tuh pemaaf. Bagi orang yang baik, orang yang soleh, ketika dia tahu kawannya tadi pemaaf, maka dia akan segan kepada kawannya tadi itu. Bagi orang yang soleh, bagi orang yang baik, segan aku dengan dia nih, dia orangnya baik, pemaaf, ya. Tapi kalau orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang durjana, ketika dia nengok kawannya tadi pemaaf, sering dia melakukan kesalahan. Sering dia berlaku yang buruk kepada kawan tadi itu. Apa anggapan dia? Kalau aku ganggu dia nih, kalau aku ini dia nih, kalau aku bully dia nih, dia bakal maafkan juga. Biarlah aku terus melakukan yang demikian. Itu pikiran orang yang jahat. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi kesimpulannya ada dua orang yang menyikapi Al-Ghafur ini, Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun. Mereka yang beriman akan menyikapi dengan rasa pengharapan atau raja akan rahmat Allah. Semakin dia melihat keagungan Allah dengan rahmatnya. Tapi orang yang jahat, orang durjana, dia bukan malah merasa raja, tapi dia malah berani melakukan maksiat, melakukan penyimpangan agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita tidak diperintah makin berani berbuat dosa. Itu. Tetapi diperintah untuk segera minta ampun kalau berbuat dosa. Itulah maksud Allah SWT pengampun, ya. Maksud Allah Maha Pengampun itu bukan disuruh, bukan ketika kita mendengar Allah itu Maha Pengampun kita makin berani dengan Allah. Tetapi maksudnya adalah supaya kita itu kalau melakukan salah cepat-cepat bertobat, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, ya. Nah, itu. Jadi kita disuruh banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini dia Maha Pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau ingin mendapatkan ampunan Allah ada caranya. Tidak sembarangan, ya. Nah, karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil, dosa besar, dosa-dosa pertengahan itu ada caranya masing-masing. Macam mana cara kita meminta ampun kepada Allah? Ada, ya, ada ilmunya gitu. Nah, ada dosa yang besar yang itu tuh tak bisa diampuni hanya dengan bertaubat saja. Nah, ada juga. Nah, ini kita nanti akan kita dengarkan penjelasannya. Di antara satu dosa dengan yang lainnya ada cara masing-masing untuk bisa diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita kalau kita meminta ampun dengan tata cara yang benar. Nah, jadi ada tata cara tadi. Kalau tak ada benar caranya, tidak diampuni dosa-dosa kita. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya pertama, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Barang siapa memperbuat kejahatan atau kezaliman,
terhadap diri mereka, kemudian mohon ampun kepada Allah, ia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ada dosa-dosa yang apabila kita lakukan, kemudian kita istighfar atau minta ampun kepada Allah, akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Adapun dosa-dosa yang hanya dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yaitu ini ada dosa cukup dengan istighfar Allah ampuni dosa kita. Ya. Apa saja dosa itu? Yaitu yang pertama membuka aurat. Perempuan auratnya kepala, rambut, ya, dan lain-lain sebagainya. Seluruh badan aurat bagi perempuan kecuali muka dan telapak tangannya. Ketika terbuka auratnya atau sengaja membuka terlihat orang lain, maka ini bisa diampuni oleh Allah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan laki-laki. Ya, laki-laki ada auratnya juga. Ya, auratnya di mana? Ketengokan, pusarnya, baju celana naik di atas dengkul. Itu semua adalah aurat laki-laki. Ini bisa diampuni dengan istighfar. Yang kedua, apalagi yang bisa diampuni dengan istighfar, yaitu memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Memandang pertama tidak dosa, tak sengaja, tidak? Tak sengaja. Tetapi yang kedua yang diulangi. Maksudnya, aku sekali aja Ustaz, tapi lama sejam mandangi. Nah, ini bukan ini. Maksudnya sekali itu tak ada berdosa. Itu sekali langsung berhenti, bukan sekali itu sampai sejam mandangi. Ya, nah, ini mumpung ada mumpung ada istilahnya kesempatan sekali, nanti yang kedua dosa lama-lama mandangi. Nah, itu salah itu ya. Atau bersentuhan kulit badan, tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan. Makanya kata Nabi, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tak boleh ya, sentuhan. Seandainya lupa hadis itu, ditusukkan besi kemana begitu kata Rasulullah, itu lebih baik daripada, maksudnya begitulah ya. Pokoknya maksud intinya tidak boleh kita sebenarnya bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Saya dulu punya pengalaman ya, dosa jauh-jauh ke Nabi ya, ke guru kita di sini, almarhum ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Saya waktu itu bertamu kepada beliau. Sebelum saya itu ada perempuan, ya umuran ibu-ibu lah, umuran 35-40, mungkin minta air apa begitu kepada ayah ya. Pas saya datang ibu-ibu tadi balik. Pas beliau balik nak bersalaman dengan ayah, mau bersalaman, langsung dibilang sama ayahanda tidak boleh katanya bebini tidak boleh bersalaman bebini, tidak boleh laki tidak boleh bersalaman bebini, kita punya bahasa Banjar, kurang lebihnya begitulah ya. Jadi saya dapat pelajaran di situ. Ternyata beliau sangat memegang batasan antara perempuan dan laki-laki tadi itu. Nah itu sejauh-jauh ke Nabi, guru kita di sini telah mencontohkan demikian. Saya menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri ketika bertamu ke rumah beliau. Ya, nah, jadi gitu. Jadi kalau kita tersentuh, maka boleh dengan istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memakan bangkai. Nah, memakan bangkai ayam. Ayamnya tak disembelih. Ya tak? Temakan kita. Nah, makanya hati-hati ya tak? Kalau daerah kita ini masih aman lah ya tak? Tapi kalau kota-kota besar kayak di Jakarta, kayak di mana itu ngeri kalau makan ayam tuh. Banyak orang ayam tiren, ayam mati kemarin tidak disembelih, ayamnya mati, dimasaknya. Itu namanya bangkai ya. Kalau temakan kita bangkai itu
boleh kita istighfar, diampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, minum arak atau obat-obatan yang memabukkan. Teminum minuman beralkohol, teminum arak, teminum apa lagi? Tuak, teminum bir, teminum anggur. Nah ini, ya. Kemudian apa lagi? Atau obat-obat terlarang. Kita tak tahu menahu ya, kawan-kawannya jahil, dikasihnya obat. Masukkannya dalam air kita. Akhirnya kita tak sadar, ya tak? Karena obat. Atau mabuk karena minuman itu. Nah, maka kita bisa bertobat dengan istighfar, ya. Kemudian menyakiti binatang. Kucing itu kelaparan, dia belit-belit kaki kita. Ya tak? Kalau kucing itu kelaparan, dia belit-belit kaki kita. Di mukanya kepala itu disentuhkannya ke kaki kita. Itu kelaparan dia tuh, kita tendang dia. Terpelanting dianya. Nah, karena kita kesal ya tak? Nah, ternyata kita kasihan nengoknya. Lalu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an sewaktu junub. Perempuan yang sering, ya. Dia lagi haid, lagi berhalangan, tak sengaja baca Al-Qur'an, ingat rasa-rasa normal, rasa-rasa kayak biasa gitu kan, kita baca Al-Qur'an, maka langsung saja beristighfar, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, memakai pakaian yang diharamkan. Laki-laki memakai gelang emas atau cincin emas, kan diharamkan laki-laki pakai, ya, emas, ya. Maka terpakai, kemudian tersadar, oh laki-laki tidak boleh pakai emas, langsung dibuang, langsung dilepas, kemudian beristighfar kepada Allah SWT, diampuni dosanya. Yang kedelapan, protes pada perbuatan Allah SWT. Ya Allah, capeknya aku nih kerja 24 jam ya Allah, aku berdagang sehari semalam tak ada laku-laku, ngapa ya Allah? Nah, ini namanya protes kepada Allah, ya. Nah, ketika kita merasa seperti itu atau berlaku seperti itu, maka cepat-cepatlah bertobat, akan diampuni dosa-dosa kita dengan istighfar. Yang kesembilan, apalagi yang bisa diampuni dengan istighfar, yaitu ujub, merasa diri hebat aku nih, ya. Bisa sembahyang sampai 100 rakaat, sembahyang sunat mutlak. Itu kan merasa hebat. Nah, itu ujub namanya itu. Tapi tidak diomongkannya, tidak ditampakkannya ke orang tak ada yang tahu. Dia bangun malam-malam jam 4, jam 3 nunggu sembahyang subuh. Sembahyang dia 100 rakaat sembahyang sunat mutlak. Habis itu 100 rakaat selesai, salam, dalam hatinya bercakap, luar biasa aku nih, ya. Orang-orang tidur semua, aku mampu sembahyang 100 rakaat. Nah, ini namanya ujub. Orang tak ada yang tahu. Lain riya. Kalau riya merasa seperti itu, kemudian juga merasa pengen dipamerkan. Kalau riya begitu, ya. Kalau ujub tidak tahu orang. Nah, yang kedua apalagi selain ujub? Yang ke-9 tadi itu yaitu riya. Riya ini ditampakkan, ya. Bangun sholat tahajud jam 3 subuh, langsung selfie di depan sejadah. Insya Allah nikmatnya malam katanya. Nikmatnya sholat malam, bermunajat kepada Allah katanya. Subuh jam 4 tuh. Nah, ini namanya riya. Ya tak perlu yang model-model sunnah tuh. Yang sunnah itu bagusnya disamarkan, disembunyikan kalau yang sunnah. Atau zikir, wah. Lagi nyetik tasbih tuh dibikin story kan, tangannya lagi ngetik tasbih. Tengah malam jam 3 dia uploadnya. Di tengah keheningan malam gitu. Aku berzikir kepada Allah SWT. Wah, dia bikin status seperti itu. Itu riya namanya, ya. Itu riya seperti itu. Kemudian apa lagi? Takabbur, ya. Sombong. Sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan cakapnya tuh, orang sombong tuh bisa ditengok dari
cakapnya. Kalau dia bercakap selalu tinggi, selalu membangga-banggakan diri. Oh, aku dulu begini, aku, sering mengaku-aku, ya, sering aku. Nah, itu adalah sombong, ya. Itu juga. Kemudian hasad, dengki. Nengok kawan dulunya sama-sama jalan kaki sekolah, tiba-tiba kawan seminggu, sebulan beli motor. Nah, mulai itu hasad. Macam-macam lah tuh, iri, ya dah. Apalagi kalau kawan tuh lewat tak tengok kita pergi sekolah berjalan, kawan tuh ngebut dia, tak tengok lagi dengan kita, wah makin sakit hati, ya dah. Nah, awalnya pang sama-sama berjalan, sekali kawan punya kawan ini pula tidak pengertian. Orang kalau beli motor tuh ajaklah, ya dah. Atau kalau beli motor tuh nyelamat tuh ajaklah kawan, ya dah. Ajak kawan, nah kami nyelamat nih, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah, ya, kasih amplop kawan tadi balik. Nah, jadi hilanglah rasa iri dan dengki. Besok kalau sekolah besok kita serempaan ya, nah, itu namanya hasad. Jangan merasa kita itu dengki dengan sesuatu nikmat yang diberikan kepada kawan kita, ya. Bukan orang lain biasanya dengki nih, orang terdekat biasanya, ada. Nah, yang perempuan juga ada. Nah, dulunya sama-sama umur setara, kawan duluan nikah. Ada, kita belum juga nih sampai sekarang. Nah, kita sirik, kita dengki dengan kawan itu. Nah, itu adalah takdir Allah, berarti sudah sampailah waktu dia. Yang tadi kawan punya motor, kita tak punya, berarti sampailah juga dia rezeki dia. Mungkin 2 hari, 2 bulan, 2 tahun kita pula nyusul. Nah itu ya. Kemudian apa lagi? Marah. Marah itu juga termasuk. Dan lain-lain dosa yang datang dari hati yang tidak bersih. Ya, kita ini semua udah ada yang bersih nih. Ya. Hati kita ini kadang-kadang sesekali bisa sombong, sesekali bisa riya, sesekali bisa ujub, sesekali bisa dengki, sesekali bisa marah. Maka cara supaya diampuni dosa kita adalah dengan beristighfar. Bisa dengan istighfar. Cukup dengan istighfar langsung diampuni oleh Allah, langsung bersih, hilanglah segala dosa-dosa yang 9 ekor tadi itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua caranya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya adalah faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat sesudah kezalimannya dan memperbaiki, maka bahwasanya Allah menerima taubatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 39. Nah, ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan. Tetapi harus ada islah atau perbaikan, baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Yaitu dosa-dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Contohnya seperti yang kedua ini tak cukup dengan istighfar, tetapi harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Artinya ada urusan dengan manusia. Contohnya yang pertama apa dosanya? Yang pertama menghibah, mengumpat. Ya, ini mengumpat ini tak selesai dengan Allah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku telah menghibah dia, belum selesai. Kecuali minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Ya, hati-hati ya dak. Nanti datangi deh. Aku minta maaf ya. Ngapa katanya? Apa dosa kau dengan aku? Apa salah kau dengan aku? Dak, pokoknya aku minta maaf deh. Jangan dibilang ghibah. Nanti berkelahi. Pokoknya minta maaf. Aku minta maaf ya. Mohon doa lahir dan batin gitu. Nah, tapi kan belum lebaran dak nih gitu dia. Dak lah, kalau lah aku ada salah, kalau ada segala macam lah. Dosa disebut kita pernah menggibah. Kadang jujur itu diperlukan pada waktunya, tapi ada sesuatu yang kita tak perlu jujur. Ya, kalau terlalu jujur, ngapa kau minta maaf dengan aku?
Aku dulu nyebuti kau gini, wah kesal dia langsung ditinjunya, ya. Nah itu tidak perlu disebutkan pun tidak apa ya. Kalau dia sudah ikhlas, kalau dia sudah memaafkan, selesai lah sudah, ya. Tidak perlu nunggu lebaran, ya. Makanya sering-sering minta maaf. Saya tuh dengan abah guru Kiai Haji Abdullah bin Syekh Abdul Wahab itu, setiap kali pengajian, setiap kali beliau nelpon, kadang beliau nelpon, Nur Halis lagi di mana? Abah rindu gitu beliau. Ada habis itu langsung beliau bilang, Abah minta maaf ya kalau ada salah, ada khilaf, sengaja montaslah. Selalu seperti itu, ya. Nah itu perlu dicontoh, minta maaf terus. Nah, karena kita tidak tahu, kadang-kadang kita terkhilaf nyebuti kawan kita, itu. Jadi menghibah tadi itu tidak selesai hanya minta ampun kepada Allah, kecuali kita mohon maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita ghibah. Yang kedua, memfitnah. Memfitnah nih, kalau ghibah tadi itu, ya, menyebut-nyebut keburukan kawan kita yang memang ada pada dirinya, itu ghibah, dosa juga, walaupun memang ada. Tetapi memfitnah ini tak ada dosa pada dia, tapi kita sebut dia begini, begitu, padahal dia tak pernah seperti itu. Kita sebut-sebut dia dengan orang lain, ini lebih besar lagi nih dosanya, ya. Ini pun juga tak diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan tadi itu. Tapi dengan cara yang tadi itulah juga. Jangan pula kita sebut nanti jujur juga, memfitnah ini tambah kesal orang. Beda. Memfitnah ini tambah kesal, ya. Ketiga, mencuri. Mencuri ini ada caranya juga. Dulu waktu kita muda, sekolah misalnya, ya macam-macam lah, di tas kawan dia lagi keluar main, kita masuk ke lokal, kita ambil duit dia. Zaman dulu berapa? 20.000, kita ambil, kehilangan dia, sudah kita dewasa, sama-sama kerja di tempat lain, lebaran ketemu, kita balikkan duit dia dulu 20.000, kita balikkan. Ngapa kata dia? Ngapa nih duit nih, ngapa nih, gitu dia kan. Dosa kita ceritakan, aku dulu pernah nyolong duit kau sekian-sekian, dosa. Cukup bilang, enggak lah, aku nak bersedekah aja. Tapi sebenarnya niat kita pernah nyolong duit dia. Paham enggak maksudnya? Tak selesai hanya dengan minta maaf. Tak selesai itu dengan minta maaf, cuman harus dikembalikan duitnya. Enggak bisa kayak yang di atas tadi itu, minta maaf cuman, ya. Nah, kemudian lagi yang keempat, memperolok-olok orang lain, mengejek-ngejek. Sama, mengejek-ngejek ini tak selesai kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima, riba dan lain-lainnya. Nah, riba juga, ya. Banyak nian kita nih ya, susah untuk terhindar daripada riba. Riba ini maksudnya macam mana? Kita tuh pernah minjami orang 1 juta, minta balikkan 1.200.000. Paham enggak? Orang ini lagi butuh nih, minta aku nak minjam duit, gitu dia. Berapa nak minjam? 1 juta katanya. Boleh lah, tapi nanti balikannya 1.200.000. Bunganya 200.000. 200-nya itu kita balikkan. Paham enggak? Kita balikkan, ya. Ini aku dulu pernah, aku sekarang ngaji, rupanya udah boleh riba tuh. Aku alhamdulillah pergi terus pengajian majelis taklim. Sekalinya kata ustaz, tak boleh rupanya riba tuh. Aku dulu pernah minjami kau 1 juta, aku minta 1.200.000. Nah, aku balikkan ya 200.000. Ya. Gitu. Nah, ini dosa-dosa semua ini yang 5 ini tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar, hanya dengan taubat, ya. Nah, dosa-dosa seperti ini memerlukan islah atau perbaikan atau berurusan dengan orang lain karena bersangkutan dengan orang lain. Siapa yang memperbuat dosa ini, maka selain memohon ampun dengan istighfar, ia juga harus islah.
Artinya beristighfar juga, tapi belum cukup. Setelah istighfar, lanjutkan dengan meminta ampun atau menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan. Ayatnya adalah apa? Tadi di atas tadi tuh ya. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Qur'an, annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'di aslaha fa innahu ghafurur rahim. Barang siapa perbuatan kejahatan di antara kalian, barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengqada perbuatan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.